Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan masih seputar efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Pak Diki sebelumnya masih bersama kami? Ya, ya, ya Mas Baik, Andrew. saya akan melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya Pak Diki. Saat ini pemerintah mungkin sedang merasa dilematis ya. Di satu sisi ingin memulihkan perekonomian yang saat ini mungkin sedang minus lumayan banyak, banyak juga UMKM yang gulung tikar dan omsetnya banyak yang menurun dan lain-lain. Sementara di satu sisi peningkatan angka kasus ini semakin hari semakin tinggi. Lalu mana yang sebaiknya kalau menurut Pak Diki didahulukan atau diprioritaskan, pemulihan ekonomi dulukah atau pemulihan pandemi? Atau sejauh ini sebetulnya bisa berjalan di dua kaki, Pak Diki? Ya, betulnya sejak awal ya. Jadi Maret 2020. Bahkan saya ulangi lagi 3 April 2020, saya memberikan beberapa rekomendasi ya pada pemerintah sebagai ya orang yang terlibat 23 tahun dalam pengendalian banyak wabah ya di Indonesia, di ASEAN maupun di global. Nah, artinya kenapa saya sampaikan sejak awal supaya tidak salah langkah ya. Karena ya bagaimanapun kan tidak semua memahami pandemi. Tidak kalau saya harus sampaikan di dalam level global yang memahami bagaimana strategi pengendalian pandemi itu bisa kalau dibanyaknya di negara maju ya, tapi kalau di negara ASEAN itu bisa dihitung dengan jari. Dan ini tentu membuat sangat riskan ketika menyusun strategi. Oleh karena itu, sebagai orang yang kebetulan ada dalam posisi itu, saya memberikan masukan sejak awal bahwa memilih strategi harus fokus pada kesehatan sejak awal. Karena itu terbukti dalam sejarah pandemi, dalam sejarah wabah-wabah maupun dalam studi literatur itu akan menyelamatkan semua sektor, bukan hanya sektor kesehatannya saya, tapi sektor ekonomi, sosial, pendidikan, ya, semua pariwisata itu akan pulih, akan terjaga. Tapi kalau kita abai dalam fokus pada kesehatan, masalah ini akan seperti bola salju. Bola salju dibiarkan bergulir makin besar. Nah, saat ini karena pemerintah sejak awal responnya lebih pada dua aspek itu, ya saat ini bola salju masalah pandemi kita sudah sangat besar dan bukan hanya di sektor kesehatan tapi juga di sektor lainnya, terutama dalam hal ini ekonomi dan sosial. Nah, ini akhirnya akan menjadi semakin berat kan, menjadi semakin berat karena waktu adalah salah satu musuh yang menjadi sangat nyata dalam merespon pandemi. Semakin lama kita menunda respon, semakin besar masalah. Nah, ini yang saat ini sudah dihadapi oleh Indonesia gitu. Dan itu adalah konsekuensi wajar akibat kita memang mencoba berjalan di dua kaki. Nah, berjalan di dua kaki ketika kita sebetulnya harus fokus di satu masalah itu tentu tidak menguntungkan kita karena resources kita itu tidak terfokus itu jadi ke sana sini. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, namun sebagai ahli ya saya tetap memberikan masukan ya bahwa saat ini ketika situasi sudah besar seperti ini ya kita harus tetap memperkuat aspek kesehatan. Belum ada kata terlambat dan tidak ada kata terlambat dalam satu respon ini karena yang kita bicarakan adalah bagaimana menyelamatkan banyak nyawa. Nah, dalam hal inilah hal yang paling mendasar itu sebetulnya di aspek menemukan kasus secara cepat dan tepat kemudian diisolasi karantina. Dan itu kalau terbatas dananya nggak mesti di testing, yang penting kunjungan ke rumah ini sehingga orang-orang yang terpapar berisiko cepat ditemukan. Dan adapun aspek ekonomi pada gilirannya akan pulih dan itu sudah terbukti kok di sini, di Amerika sendiri, sekarang di Eropa. Lihat Piala Eropa sekarang berlangsung, Mas Andrew. Itu berlangsung di negara-negara atau di kawasan Eropa yang tes positivity rate-nya sudah di bawah 1%. Artinya sudah dikatakan levelnya sangat terkendali pandeminya. Dan itu buah dari
fokus mereka pada aspek kesehatan. Jadi bukan hanya dilihat, oh nggak pakai masker bisa itu. Ya ada upaya ke situ, ada upaya ke arah situ. Baik, jadi sebaiknya fokus kepada penanganan pandeminya dulu ya, seperti investasi kesehatan dulu gitu. Tidak apa-apa kita minus beberapa saat, tapi ketika pandeminya sudah tidak ada, kesehatan sudah pulih, maka ekonominya pun juga akan pulih nanti berangsur-angsur. Namun saat ini ada beberapa permasalahan juga Pak Diki, yaitu ada semacam glorifikasi di masyarakat yang mana ada ditemukan sebuah obat bernama Ivermectin, di mana obat itu disebutkan bahwa bisa bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena positif COVID-19. Nah, kemudian orang-orang yang sudah beranggapan bahwa obat itu nantinya bisa memulihkan, mereka merasa worry free gitu, dalam tanda kutip worry free, bisa bisa seenaknya tanpa menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Bagaimana tanggapan Pak Diki? Nah, ini sebenarnya isu yang sudah mengemuka sejak tahun lalu. Ivermectin ini adalah obat parasit, ya, obat cacingan, dan ini obat yang juga berlaku untuk manusia dan hewan. Untuk sama mengobati parasit. Nah, tapi karena ini dosis ini ivermectin ini punya potensi toksis ya, toksik itu ya meracuni tubuh lebih sangat besar ya, makanya dosisnya itu sangat terbatas dan diminum kalau untuk mencegah cacingan itu 1 kali dalam setahun. Bayangkan, artinya kalau ada obat cukup 1 kali setahun itu artinya memang jangan harus berhati-hati sekali ya obat ini. Karena kalau mengkonsumsi obat seperti ini tanpa rekomendasi dokter, ini fatalnya konsekuensinya sangat fatal. Artinya bisa kematian, koma, atau Stephen Johnson syndrome. Stephen Johnson syndrome itu yang kelainan kulit yang luar biasa, dan itu umumnya berakibat pada kematian juga. Nah, ini harus diketahui. Nah, oleh karena itu narasi yang dibangun oleh pemerintah harus berbasis sains. Obat ini belum ada bukti ilmiah bahwa bisa menekan atau apalagi menyembuhkan COVID-19. Ini baru pada level laboratorium. Bahkan di Australia, peneliti utamanya tentang ivermectin ini itu mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin, karena pada level laboratorium dia sampaikan dosisnya kalau diberikan pada manusia toksik, itu terlalu gede. Itu betul bahwa obat ini di laboratorium pada tingkat sel itu bisa mencegah pelekatan si virus pada sel manusia. Itu yang membuat harapannya. Tapi ingat, dosisnya tinggi. Jadi kalau diberikan pada manusia, ya manusianya akan ya tadi bisa mengalami fatalitas. Jadi ya makanya dia sendiri mengatakan kayaknya saya nggak melanjutkan. Nah tapi, ini saya sampaikan, ini kan juga ada bisnis di sini. Ini obat nih murah, ini segala macam. Ya sama lah. Ya ini yang harus kita sangat bijak, ya sangat wise dan sangat komprehensif melihat ini. Dan mereka ya senang-senang aja produksi dijual dan beli. Ya, tapi dalam prakteknya kan apakah aman dan efektif, itu pertanyaannya. Baik. Ini yang tidak tadi. Baik, kita harapkan masyarakat luas juga bisa lebih bijak ya dalam menentukan sikap gitu dalam mengonsumsi sesuatu, agar bijak juga dalam mengambil keputusan, dan kita harap masyarakat dan pemerintah pun juga bisa bersinergi untuk menangani pandemi ini sehingga tidak hanya perekonomian namun kesehatan pandemi juga bisa dapat usai. Terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang. Selamat siang kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.